Indonesia capai cadangan beras rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah anggarkan 60 triliun rupiah untuk darurat dan pemulihan bencana. Tujuh 70 anak-anak terpapar kekerasan di ruang digital. Dua pengangguran sepakat jualan sabu ratusan gram ditangkap. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa malam Harus hari tetap ini. semangat ya, karena sekali. kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengungkapkan bahwa kebanggaannya atas capaian cadangan beras nasional yang kini menyentuh angka 3 juta ton. Jumlah tersebut diklaim sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa cadangan beras nasional saat ini telah melampaui rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, termasuk era swasembada pangan pada masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto. Prabowo mengungkapkan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog saat ini telah menembus angka lebih dari 3 juta ton. Ia mengaku bangga atas pencapaian tersebut sebab telah jauh melampaui capaian sebelumnya yang berada di kisaran 2 juta ton. Menurutnya hal itu menjadi catatan penting dalam perjalanan ketahanan pangan nasional. Saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Indonesia juga mencetak sejarah baru dengan memiliki hotel dan lahan di Mekah, Arab Saudi. Hasil diplomasi dari Presiden Prabowo Subianto. Aset ini pemirsa akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan jemaah. Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam diplomasi internasional setelah berhasil memiliki aset hotel di Mekah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai kampung haji Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi terkait kepemilikan aset asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Indonesia telah memenangkan lelang hotel dan lahan di Mekah, menyusul disahkannya aturan baru yang memungkinkan negara asing memiliki properti di Arab Saudi. Ia menilai langkah tersebut sebagai pencapaian penting dan kado bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Aset yang dibeli berupa Hotel Novotel Takher Makkah beserta lahan sekitar 5 hektar yang berlokasi dekat Masjidil Haram. Hotel ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia dengan kapasitas ribuan jemaah sebagai upaya pemerintah meningkatkan kenyamanan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas
diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pemerintah tentunya untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini pemirsa ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani. Rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Roslani. Rosa mengaku bahwa saat ini lahan untuk kampung haji tersebut sudah dibeli oleh pemerintah untuk kemudian tengah dilakukan survei oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ya, pembangunannya ntar rencana di kuartal keempat 2026. Berarti untuk musim haji kali ini belum bisa dipakai dong, Pak? Yang sudah dibeli itu sudah disurvei oleh Kementerian Haji. Pemerintah melalui Danantara memulai pengembangan kampung haji di Mekah lewat pembelian sebuah hotel yang berlokasi di daerah Tahrir. Hotel tersebut memiliki 3 menara dan memiliki sekitar 1.461 kamar yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari TNI Angkatan Darat juga kembali menunjukkan komitmennya bahwa dalam membantu masyarakat dengan mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, prajurit TNI AD melaksanakan pembersihan Madrasah Sanawiyah Darul Ulum di Desa Sriwijaya, Kecamatan Kuala Simpang pada Selasa 6 Januari 2026 agar aktivitas belajar mengajar dapat segera kembali berjalan. Sekolah tersebut menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang. Lumpur tebal bercampur sampah menutupi ruang kelas, halaman sekolah, serta saluran drainase, sehingga menghambat proses pendidikan yang membutuhkan penanganan cepat. Dengan semangat gotong royong, prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif 115 Macan Loser turun langsung membersihkan lumpur dan material sisa banjir menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, dan gerobak dorong. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan TNI AD dalam membantu percepatan pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat kembalinya aktivitas belajar para siswa. Masyarakat dan pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas kepedulian TNI Angkatan Darat yang kembali hadir membantu pemulihan lingkungan sekolah. Bantuan tersebut dinilai sangat berarti di tengah keterbatasan tenaga dan peralatan yang dimiliki warga pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Pidijaya Aceh kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat banjir. Meski gedung sekolah belum bisa digunakan, semangat para siswa dan guru tetap menyala dengan belajar di bawah tenda darurat BNPB. Pada Senin 5 Januari, SD IT An-Nur di bawah naungan Yayasan Tengku Cik Pante Go5 Kabupaten Pidijaya Aceh kembali memulai kegiatan belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2026. Suasana belajar kali ini terasa berbeda. Gedung sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMP belum bisa digunakan karena terdampak banjir. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat belajar para siswa. Proses belajar sementara dilaksanakan di bawah tenda peleton Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bupati Pidijaya Sibrel Malaysia bersama tenaga ahli BNPB Agus Marsanto serta pelaksana tugas Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Asep Supriyatna turun langsung meninjau kegiatan belajar tersebut. Senyum dan antusiasme terpancar dari wajah para siswa yang rindu kembali belajar meski harus beradaptasi dengan kondisi pasca bencana. Tak sekadar menyapa Bupati dan jajaran BNPB juga memberikan dukungan berupa perlengkapan sekolah. Pemerintah pusat dan daerah terus berkolaborasi agar proses pemulihan pendidikan berjalan optimal hingga aktivitas belajar kembali normal seperti sedia kala. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bagi murid di Aceh Tamiang kembali ke sekolah menjadi momen yang juga menghibur setelah sebulan dilanda banjir. Sekolah kembali jadi tempat berkumpul dan bermain dengan teman dan guru pasca bencana. Banjir yang melanda Aceh Tamiang sebulan lalu meninggalkan dampak bagi warga, termasuk pelajar SMA Negeri 4 Kejuruan Muda.
Kembalinya siswa ke sekolah menjadi momen yang dinanti. Deniko Felix Batubara, murid kelas 11, mengaku senang bisa bertemu teman dan guru meski sebagian perlengkapan sekolahnya hilang akibat bencana. Bagi Deniko, momen duduk bersama, bercerita, dan bekerja kelompok dengan teman-teman terasa berarti setelah sebulan tak bertemu. Aktivitas ini membantu mereka kembali berinteraksi meski sekolah belum sepenuhnya pulih. Pertama kali masuk lagi ke sekolah, jumpa teman-teman, rasa bahagia itu mulai muncul lagi. Momen-momen yang paling saya kangen itu pada saat kami duduk-duduk bercerita apa yang kami pikirkan ataupun cita-cita kami yang kami raih ataupun lucu-lucuan yang kami bicarakan. Bahkan ke sekolah seperti saya ini memakai baju pinjam, Bu. Baju saya semuanya tidak ada lagi, sudah hanyut. Bahkan yang tersusah ini baju olahraga yang kamu pakai? Iya, sepatu juga. Semuanya perlengkapan sudah tidak ada lagi. Saya paling kangen pada saat kami berkelompok, membuat satu kelompok dan memecahkan suatu masalah. Itu dalam satu kelompok itu memang benar-benar berpikir secara kritis. Jadi saya terpicu untuk membangkitkan pola pikir saya sehingga di kedepannya saya juga dapat berpikir secara kritis. Kegembiraan serupa dirasakan Nabila Safitri Rahayu, murid kelas 12. Pertemuan dengan teman dan wali kelas membuatnya terharu. Mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman selama banjir dan momen itu menjadi kesempatan untuk kembali berkumpul dan belajar bersama. 1 bulan libur ya kan Kak, tanpa ada aba-aba kemarin tuh langsung libur gitu aja karena ada bencana ini kan Kak. Jadi mungkin belum ada salam perpisahan kemarin sebelum libur kan Kak. Jadi karena itu mungkin agak rasa mengganjal sedikit. Tapi kami udah ini aja lah, udah menerima itu semua. Jadi kami ceritanya sambil ketawa-ketawa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, CEO Danantara Roslan Roslani juga menerima kunjungan dari Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo di Wisma Danantara, Jakarta. Pertemuan tersebut guna menyelaraskan peran strategis BTN dalam mendukung agenda perubahan nasional ke depannya. Melalui Instagram resmi CEO Danantara, didampingi CIO Danantara, Pandu Syahrir, dan para direksi PTN, pertemuan tersebut membahas kinerja sepanjang tahun 2025, progres transformasi perusahaan perbaruan terkait speed of unit usaha syariah, serta arah corporate action PTN di tahun 2026. Sebelumnya, utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan sejumlah dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara akan digunakan untuk membantu pembiayaan program perumahan. Hasim juga mengungkapkan penempatan dana Danantara ini diharapkan mampu menjadi bantalan bagi perbankan untuk dapat menawarkan KPR dengan tenor yang lebih panjang dari yang semula maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun. Guna menekan biaya cicilan yang harus dibayarkan untuk dapat memiliki rumah. Selain itu, Hasim juga mengungkapkan pemerintah tengah mencari berbagai sumber dana lain demi mensukseskan program perumahan, termasuk dana dari luar negeri, investor, likuiditas dari dalam negeri, hingga ide untuk emisi obligasi perumahan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kasat pastikan TNI AD pulihkan fasilitas pendidikan pasca bencana. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera. Dan Tito akan bergerak cepat setelah mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Mendagri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera. Tito menyampaikan bahwa dalam penunjukan ini, Presiden Prabowo memang tidak memberikan target. Namun ia bersama Letjen TNI Richard Tampu-Bolon yang telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua akan bergerak cepat menindaklanjutinya. Tito pun membeberkan tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan Satgas ini. Yang pasti fokus utama tertuju untuk percepatan pemulihan wilayah terdampak. Ya,
pemulihan setelah tanggap darurat, mulai pemulihan untuk infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang belum jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, layanan publik, ya semua. Ini yang khusus di Sumatera dan Aceh doang Pak, atau bencana secara keseluruhan? Enggak, ini bencana Sumatera. Oh, bencana provinsi dengan kedua kabupaten kota. Oh, berarti kalau untuk yang provinsi lain, daerah lain yang terkena bencana itu berarti tidak dibentuk Masih Satgas? di NTB. Oh, Ya. Pak, ada target waktu nggak Pak dari Pak Presiden terkait dengan pemulihan itu? Tidak ada target apa, tapi ya tentu tidak akan bekerja secepat mungkin. Besok saya akan langsung melakukan rapat. Saat ini kendalanya masih apa sih Pak kalau di lapangan Pak? Oh ya, tadi ditunjuk dia wakilnya. Wakilnya Pak Letnan Jenderal TNI Richard Tambu Bolon. Baru berdua. Jadi besok saya akan rapat berdua untuk menentukan apa langkah-langkah dan struktur. Saya kira gitu. Tito menegaskan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera hanya berfokus di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana di daerah lainnya masih di bawah kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga mengalokasikan 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana di 2026. Dana tambahan juga disiapkan untuk pemulihan pasca bencana dan rehabilitasi fasilitas umum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 53 hingga 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana dalam APBN 2026. Dana ini dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan darurat. Selain dana darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan pasca bencana, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan fasilitas umum. Mekanisme APBN memungkinkan penyesuaian anggaran jika diperlukan selama pelaksanaan. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana, kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Dan kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Secara keseluruhan, APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar 3.842,7 triliun rupiah, dengan pendapatan negara diperkirakan 3.153,6 triliun rupiah dan defisit 2,68% PDB. Anggaran ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa TNI Angkatan Darat akan terus memberikan bantuan dalam penanganan dan juga pemulihan fasilitas umum pasca banjir dan juga tanah longsor di sejumlah daerah. Salah satunya, pemirsa, pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah Aceh Tamiang yang terdampak lumpur akibat bencana. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan proses pembersihan fasilitas pendidikan seperti sekolah telah dilakukan oleh prajurit TNI AD di berbagai wilayah terdampak bencana. Kasat menegaskan tidak hanya sekolah, sejumlah fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, dan pasar juga telah dibersihkan dari material lumpur. Meski demikian, Kasat memastikan TNI Angkatan Darat akan terus hadir mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung kehidupan warga pasca bencana banjir dan tanah longsor. Yang pertama sekolah, itu kan sudah jalan kita bersihkan, ya banyak. Saya juga nanti, saya pikir makanya datanya biasanya kita pada saat jumpa pers setiap minggu kita lihat, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang jelas saya pastikan sudah banyak sekolah, rumah sakit, puskesmas yang sudah kita bersihkan, pasar sudah bersihkan. Tapi kan fasilitasnya masih belum ada. Masalah nanti mereka akan
minta bantu kita, ya kita akan bantu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat juga menyalurkan bantuan pendidikan berupa tas sekolah dan juga alat tulis bagi anak-anak yang terdampak banjir di Kabupaten Biren sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan pasca bencana pada Senin 5 Januari 2026. Bantuan tersebut disalurkan oleh Komandan Kodim 0111 Biren Letkol Ar Lutfi Nofriyadi bersama jajaran TNI, unsur Muspika, aparat desa, serta relawan kemanusiaan di lokasi pengungsian dan permukiman warga terdampak. Letkol ARH Lutfi Nofriyadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan perhatian Panglima TNI agar anak-anak korban banjir tetap dapat melanjutkan kegiatan belajar meskipun berada dalam keterbatasan akibat bencana. Kehadiran TNI tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan sosial masyarakat, termasuk pada aspek pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi bangsa. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi TNI dengan pemerintah daerah, Polri, dan relawan dalam mempercepat pemulihan pasca bencana serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, TNI AD berharap anak-anak terdampak banjir di Biriun dapat kembali belajar dengan semangat dan optimisme untuk menatap masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan terima kasih kepada Panglima TNI. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mengirimkan bantuan alat dan juga material ZEDI untuk mendukung penanganan bencana alam di sejumlah wilayah. Bantuan ini dikirim melalui Satuan Angkutan Air Angkatan Darat sebagai bagian dari percepatan penanganan lumpur dan juga pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan TNI AD mempercepat pengiriman alat dan material ZEDI untuk mendukung penanganan bencana di sejumlah daerah. Langkah ini diambil setelah evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan lumpur dengan ketinggian ekstrim yang tidak dapat dilakukan secara manual hingga dibutuhkan dukungan alat berat. Adapun TNI AD mengerahkan sebanyak 18 unit ekskavator VC200, 3 unit ekskavator long arm, 7 unit bulldozer, dan 35 unit dump truck, serta 20 unit mobil penjernih air siap minum. Bantuan tersebut akan dikirim ke Kodam Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kodam 27 Tuanku Imam Bonjol. Khusus alat berat, pengiriman dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal ADRI. Jadi ini memang banyak barang-barang pengadaan yang tahun 2026 yang kami percepat karena prosedurnya ada, sehingga yang harusnya ke kesatuan kami kirim dulu ke tempat bencana gitu. Dan juga hasil evaluasi kami setelah sampai di sana, lumpur-lumpur yang tinggi itu tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi kalau manusia mau berapa ribu pun itu mungkin akan sulit, sehingga kita pikir harus pakai dump truck karena dibersihkan dari jalan langsung mepet ke rumah, dari rumah dibersihkan lagi mepet ke jalan. Jadi kita harus pakai dump truck. Dan juga pada hari ini kita menerima 20 unit penjernih air karena memang kesulitan. Nanti saya jelaskan lagi tentang air sekalian, penjernih air. Terima kasih Pak Menko Polkam yang juga kita akan berangkatkan pada hari ini, sehingga itu akan sangat membantu masyarakat di sana. Dengan dukungan alat berat dan sarana penunjang, Kasat Maruli berharap proses pembersihan dan pemulihan di wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespon soal biaya pembangunan sumur bor yang mencapai 150 juta rupiah di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kasat Maruli menegaskan pengeboran yang dilakukan TNI AD berbeda dengan sumur air biasa karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih skala desa. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan biaya pembangunan sumur bor di wilayah terdampak bencana di Sumatera yang mencapai 150 juta rupiah. Menurut Kasat, pengeboran tersebut berbeda dengan sumur air biasa karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada skala desa. Adapun proses pengeboran,
Kasat menyebut memerlukan teknik khusus karena harus menembus lapisan tanah tertentu untuk menemukan sumber air yang berkelanjutan. Kasat menegaskan, kondisi geologis yang sulit di sejumlah daerah menyebabkan proses pengeboran sering terkendala hingga gagal menemukan sumber air. Lebih lanjut, Kasat memastikan bahwa TNI Angkatan Darat terus berupaya maksimal agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi. Masalah air bersih itu, saya sudah buat air bersih, bor itu sudah 4.000 lebih. Jadi saya mengerti betul, ya sedikit banyak mengertilah, bahwa air itu di bawah itu kantong-kantong air. Ya, kalau kita tidak menemukan mata airnya, air itu pasti akan habis. Kalau hanya untuk satu rumah, mungkin bisa saja yang hanya kayak di rumah-rumah kita. Rumah saya di Bandung, mungkin nggak nyampe 10 juta jadi itu air. Hanya untuk kepentingan satu keluarga. Ini barang kepentingannya kan satu desa kadang-kadang. Ya, jadi memang harus sumur dalam kami mengistilahkannya. Prosesnya ya cukup rumit. Tidak seperti pembuat sumur-sumur yang di rumah-rumah yang hanya mungkin 20 meter. Gitu. Ya, dan juga beberapa daerah kita di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang sumber airnya sulit. Kalau gampang, dari dulu sudah ada airnya di sana. Ya, jadi kadang-kadang mata bornya patah, kadang-kadang ternyata airnya tidak ada, kita harus pindah lagi, rumit. Makanya kalau yang benar-benar ngerti air itu malah menghindari untuk ngebor di daerah-daerah Gunung Kidul, menghindar. Coba kalau ada yang mau 150 juta di Gunung Kidul, ya kan? Nggak akan mau, pasti saya yakin itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Asisul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Sumatera Utara juga menghadirkan akses air bersih bagi warga Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Para personil SAR Batalion Apolda Sumatera Utara melaksanakan pemasangan filter air nanotek pada fasilitas sumur bor agar air layak dan aman digunakan oleh masyarakat. Polda Sumatera Utara melalui personel SAR Batalion A memasang filter air nanotek pada sumur bor di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemasangan filter air ini bertujuan untuk menjernihkan air agar layak dan aman digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Filter air nanotek mampu mengurangi keruhan dan kandungan partikel berbahaya sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Polda Sumut menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri dalam membantu kebutuhan dasar warga. Dengan adanya fasilitas yang dihadirkan, warga Desa Hutana Bolon diharapkan dapat menikmati akses air bersih secara berkelanjutan. Warga pun menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan kehadiran Polri yang dinilai tidak hanya menjaga keamanan, namun juga hadir memberikan solusi atas kebutuhan dasar masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, hunian sementara papan kayu di Kabupaten Aceh Utara telah selesai dibangun dan akan segera dihuni oleh warga terdampak. Huntara papan kayu ini adalah kolaborasi Kementerian Kehutanan, Rumah Zakat, Tangguh, dan Bulak Sumur Peduli. Hunian sementara bagi warga di Aceh Utara yang terdampak bencana dibangun dengan kayu sisa banjir dimanfaatkan menjadi hunian sementara. Huntara ini mempunyai luas 6 x 6 meter persegi, memiliki teras depan, 2 kamar tidur, dan 1 ruang tengah. Dibangun dengan konsep ventilasi untuk mengurangi udara panas yang terperangkap di dalam rumah. Hunian sementara papan kayu ini dibangun melalui kolaborasi Kementerian Kehutanan, Rumah Zakat, Tangguh, dan Bulak Sumur Peduli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, awal tahun 2026 tentunya menjadi penanda kuat kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Presiden Republik Indonesia bersama jajaran manajemen Danantara dan pimpinan BUMN meninjau langsung hunian sementara atau Huntara Danantara sebagai langkah percepatan pemulihan pasca bencana. Presiden Republik Indonesia bersama jajaran manajemen Danantara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara meninjau langsung hunian Danantara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis 1 Januari 2026.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta memastikan ketersediaan hunian sementara yang layak bagi warga terdampak banjir. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk Dian Siswarini bersama Telkom Group yang menegaskan kolaborasi strategis antar BUMN dalam mendukung operasional Huntara. Telkom Group mendukung penuh operasional Huntara dan Antara dengan menghadirkan konektivitas digital yang andal meliputi penyediaan WiFi gratis, penguatan jaringan seluler, serta layanan internet satelit. Hingga saat ini pemulihan infrastruktur telekomunikasi Telkom Group di Provinsi Aceh telah mencapai 95%, sehingga masyarakat tetap dapat terhubung dan mudah mengakses informasi selama masa pemulihan. Selain dukungan konektivitas, Telkom Group juga menyalurkan bantuan kemanusiaan dan dukungan sosial dengan total nilai 122,6 miliar rupiah di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Telkom Group untuk membantu masyarakat bangkit dan kembali menata kehidupan pasca bencana. Kolaborasi antar BUMN dalam penyediaan hunian sementara dan infrastruktur digital ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi serta memperkuat ketahanan masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menhub umumkan kelahiran bayi panda pertama di Indonesia. Informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam, di mana Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap temuan sejumlah komunitas di media sosial True Crime Community yang berpotensi menyebabkan ataupun menyebarkan konten kekerasan dan paham ekstremisme yang menyasar kepada anak-anak dan juga remaja. Tentunya pemirsa, temuan ini disampaikan dalam konferensi pers penanganan anak terpapar konten kekerasan di ruang digital yang juga digelar di Mabes Polri pada Rabu 7 Januari 2026. Juru bicara Densus 88 Kombes Pol Maidra Eka mengungkapkan bahwa Densus 88 telah mengidentifikasi 70 anak-anak dari 19 provinsi yang tergabung dalam komunitas penyebaran konten kekerasan yang ada di media sosial. Anak-anak tersebut mayoritas berusia 11 hingga 18 tahun dengan dominasi anak umur 15 tahun. Maidra menjelaskan paparan konten kekerasan di ruang digital dapat mempengaruhi emosi dan pola pikir anak-anak. Konten tersebut dikemas dalam berbagai bentuk seperti video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikonsumsi secara masif melalui media sosial. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT bahwa Densus 88 telah menemukan adanya sebuah komunitas yang di sini dibingkai dalam sebuah grup media sosial, satu di antara puluhan grup yang kami temukan, di mana kami bisa mengatakan latar belakang daripada ditemukannya grup ini di tahun 2025 kemarin, yang mana sampai dengan sehari yang lalu kami masih melakukan intervensi bersama dengan jajaran kementerian lembaga di masing-masing daerah. Adapun perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik, dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi, paham ekstremisme sebagai inspirasi. Kondisi ini rentan bila bertemu dengan kondisi psikologis anak yang masih berada pada fase pencarian identitas, belum memiliki kemampuan berpikir kritis, serta memiliki kecenderungan mencari pengakuan. Akibat paparan radikalisme maupun paham kekerasan di media sosial ini sangatlah cepat dalam mempengaruhi perilaku, emosi, juga pola pikir anak-anak. Salah satunya tren yang berkembang melalui media sosial di kalangan remaja yaitu komunitas True Crime atau The True Crime Community. Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh, pendiri, organisasi maupun institusi, tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital
yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni juga menyambut gembira kelahiran pertama bayi panda di Indonesia. Menhub menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi nama Satrio Wiratama untuk bayi panda jantan ini. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengumumkan kelahiran bayi giant panda pertama di Indonesia di Taman Safari Indonesia Bogor pada Selasa 6 Januari 2026. Pengumuman kelahiran ini disampaikan langsung dalam acara public announcement The First Giant Panda Cub Born in Indonesia. Bayi panda jantan ini diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Satrio Wiratama, di mana Satrio artinya kesatria, pemberani, mulia, dan berbudi luhur. Dalam kesempatan itu, Menhub menyampaikan bahwa kehadiran bayi panda ini bukan sekedar kelahiran satwa, melainkan bukti nyata kerjasama diplomasi lingkungan yang telah dibangun secara berkelanjutan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Usaha untuk mendatangkan panda ini pada masa Pak SBY, namun kemudian diterima pada masa Pak Jokowi, dan kemudian lahir anak pertama masa Pak Prabowo. Jadi 3 presiden kita betul-betul terkait erat dengan panda ini. Dan alhamdulillah Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan nama yang sangat baik, diberi nama yaitu Satrio Wiratama. Sementara itu, Duta Besar Tiongkok Wang Lutong mengatakan bahwa kelahiran Rio telah disampaikan kepada Presiden Tiongkok. Ia merasa sangat bangga dengan pencapaian ini. It is our shared commitment that this relationship will continue to flourish to bring more successes to our two peoples and our two nations. And we look forward to working with you, Minister. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja keras selama 1 tahun pemerintahan. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan taklimat awal tahun dalam retreat kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja mereka sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Prabowo menilai capaian kinerja yang dapat ia laporkan kepada masyarakat tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, meskipun intensitas pertemuan tidak selalu tinggi. Ia juga menekankan bahwa para anggota kabinet telah bekerja dengan penuh inisiatif, pemahaman, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, keberanian merupakan unsur penting dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih saya sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai boleh dikatakan nahkoda. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti. Saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, melihat keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memperketat pengawasan. Langkah ini, pemirsa, dilakukan atas kepedulian pemerintah terhadap kondisi gizi anak-anak di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim program makan bergizi gratis dapat dikatakan berhasil 99,99%. Ia berharap program ini terus disempurnakan agar tidak ada satupun kesalahan yang diterima penerima manfaat. Kendati demikian, ia menyatakan tidak ingin cepat puas atas capaian tersebut. Menurutnya, segala kekurangan tetap harus diatasi hingga sempurna 100%. Ia pun mengakui program ini masih ada kekurangan dan juga penyimpangan. Maka dari itu, pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi pemerataan yang sempurna. Kita bersyukur bahwa
Kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian, itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi. Adapun saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut mencapai 55 juta dari pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga minta percepatan pembangunan kampung nelayan dan juga produksi kapal tangkap ikan untuk mendukung ketahanan protein. Pemerintah menargetkan 65 titik kampung nelayan Merah Putih rampung pada 31 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kabinet Merah Putih mempercepat program pro rakyat, khususnya pembangunan kampung nelayan dan produksi kapal tangkap ikan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai taklimat awal tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 6 Januari 2026. Program Kampung Nelayan merupakan bagian dari upaya pemerintah yang padat karya dan bertujuan meningkatkan ketahanan protein nasional. Pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat meningkatkan produksi protein dari sektor perikanan, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan 65 titik kampung nelayan Merah Putih rampung pada 31 Januari 2026. Hingga awal tahun ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 72%, meski sempat terkendala cuaca ekstrim dan diharapkan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja serta modernisasi permukiman nelayan. Beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga akan meluncurkan proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 titik. Proyek ini ditargetkan mendukung kemandirian energi dan pengelolaan sampah nasional. Dalam konferensi pers usai taklimat awal tahun 2026 di Hambalang, Bogor pada Selasa 6 Januari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan memulai membangun waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek ini dibangun di 34 titik di kabupaten kota dengan timbunan sampah harian rata-rata 1.000 ton untuk mengurangi beban lingkungan dan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah. Proyek PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan dikerjakan pada Januari hingga Maret 2026 dengan nilai investasi sekitar 600 triliun rupiah. Pembangunan proyek-proyek ini dipimpin Danantara Indonesia dan diharapkan mendukung kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Selain PSEL, pemerintah juga akan memulai proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether untuk mengurangi kebutuhan LPG. Prasetyo menambahkan pemerintah akan melanjutkan program energi dan pertanian lainnya sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini
sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menerima aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada 6 Januari 2026 di Gedung Kementerian HAM Jakarta. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut bahwa ini merupakan satu langkah awal yang diberikan kepada Kemenham untuk bisa memaksimalkan komitmen dalam pembangunan zona integritas. Kementerian Hak Asasi Manusia menerima serah terima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyampaikan bahwa pemanfaatan aset hasil rampasan tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Aset berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Sumedang, yakni 1 bangunan lama, 1 bangunan baru, 1 lahan parkir dan 1 bidang tanah senilai lebih dari 10 miliar rupiah itu direncanakan menjadi sarana pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam penguatan pemahaman serta implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Mugianto menegaskan bahwa Kemenhan berperan sebagai institusi yang berintegritas dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Barang rampasan berupa tanah dan gedung di Blok Singaparna, Jalan Pangeran Kornel nomor 216, Kelurahan Egrowetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan nilai wajar mencapai 10.868.627.000 akan dipergunakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, khususnya sebagai tempat untuk pusat pengembangan sumber daya hak asasi manusia (PPSDM HAM) sebagai tempat diklat, pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur hak asasi manusia. Pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi fasilitas pendidikan dan pelatihan HAM menunjukkan penegakan hukum memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kapasitas SDM dalam pemajuan hak asasi manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia akan memastikan pengamanan, pemeliharaan, pencatatan dalam daftar PMN serta pemanfaatan optimal aset ini dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa seluruh proses penyerahan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pan-RB, Ombudsman RI, termasuk KPK dan Kemenham. Ia berharap dalam pemanfaatan aset tersebut nantinya tetap dicantumkan aset hasil rampasan dari perkara korupsi yang ditangani KPK sebagai bentuk edukasi publik dan pengingat bahwa aset tersebut berasal dari upaya penegakan hukum. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kedepannya. Cuma saya tuh kritik di saja. Mohon di situ tetap tulis gitu, bahwa ini merupakan aset yang dari KPK. Supaya masyarakat tahu, kemudian nanti para peserta pendidikan yang hadir di lokasi itu juga melihat gitu. Ya, karena jangan sampai nanti kesannya bahwa oh ini apa gitu. Ini sudah resmi diserah terimakan, diproses, ada pihak Kementerian Keuangan, ada KPK dan semua pihak dalam proses serah terimanya. Ya, sehingga semua sudah clear, tidak ada masalah lagi. Apalagi ada ombudsman kemudian disaksikan dari Kementerian Pan-RB, jadi semua sudah clear. Kolaborasi Kemenham dengan KPK diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus mendukung pembangunan nasional yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dasar setiap warga negara. Dari Jakarta, Fani Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Dari Kementerian Pertanian, pemirsa memastikan bahwa pasokan daging sapi nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026. Pemerintah menilai stok daging sapi saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga harga tetap terkendali. Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga daging sapi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman dan terkendali. Hal tersebut disampaikan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun usai rapat koordinasi bersama pelaku usaha dan asosiasi daging sapi nasional. Menurut Makmun, stok daging sapi nasional saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat terjadi peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Kementerian Pertanian terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi daging sapi berjalan lancar dan harga tetap stabil di pasar. Masyarakat pun diimbau untuk tidak perlu khawatir dan tidak melakukan pembelian berlebihan, karena pemerintah menjamin ketersediaan pasokan hingga periode Idul Fitri. Memang kondisi stok kita saat ini adalah cukup, jadi masyarakat tidak usah khawatir terkait dengan stoknya. Adapun ada gonjang-ganjing masalah harga, tadi sudah kita sepakati dalam 2 minggu ke depan tidak ada kenaikan harga, dan kejadian kenaikan harga ini karena memang tadi sudah disampaikan adalah ada kenaikan harga di hulunya, di negara asalnya. Namun demikian kita semua ini bersemangat bersama begitu untuk membuat ketenangan di masa-masa sekarang sampai ke depan sampai Idul Fitri, bahwa harga ini tidak boleh melampaui juga harga acuan dari pemerintah. Itu yang menjadi acuan. Namun demikian tadi kita sudah menyepakati dalam 2 minggu ke depan yang di bawah harga acuan, di bawah yang 56.000. Pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas strategis, demi menjaga daya beli dan ketenangan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, saham perusahaan energi Amerika Serikat melonjak tajam pada perdagangan hari Senin 5 Januari 2022. Kenaikan terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengambil alihan industri minyak Venezuela dan menyebut perusahaan Amerika Serikat akan terlibat dalam revitalisasinya setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Meski langkah tersebut diperkirakan tidak langsung mempengaruhi harga minyak global karena pasokan saat ini melimpah, para analis menilai kebijakan ini berpotensi mengubah peta pasar energi dan juga konstelasi geopolitik dunia. Analis JP Morgan menyebut jika industri energi Venezuela berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat bisa menguasai hingga 30% cadangan minyak dunia. Kombinasi produksi dalam negeri Amerika Serikat dan juga cadangan Venezuela dinilai dapat mengubah keseimbangan pasar energi internasional. Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1,1 juta barel minyak per hari, namun industrinya rusak akibat bertahun-tahun sanksi dan juga kurangnya investasi. Sejumlah analis menilai produksi dapat digandakan atau ditigakan jika infrastruktur diperbaiki. Meski proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Pada pembukaan pasar, saham perusahaan kilang besar seperti Valero, Marathon, dan Phillips 66 naik 5 hingga 6%. Saham perusahaan jasa migas seperti SLB dan juga Halliburton melonjak 7 hingga 8%. Sementara itu, perusahaan energi raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan juga ConocoPhillips mencatat kenaikan 2 hingga 4%. Para investor terus memantau perkembangan politik Venezuela dan juga realisasi rencana pemerintah Amerika Serikat yang dinilai akan menentukan arah pasar energi ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen juga menegaskan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland akan menandai berakhirnya aliansi militer NATO. Pernyataan keras ini pemirsa disampaikan menyusul kembali menguatnya wacana Presiden Donald Trump untuk menguasai wilayah Arktik tersebut. Mette Frederiksen menyatakan pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak dapat diterima dan juga akan memiliki dampak keamanan global yang sangat serius. Frederiksen juga menegaskan jika Amerika Serikat menyerang negara anggota NATO lain, maka seluruh tatanan keamanan dan juga terbentuk sejak Perang Dunia Kedua akan berhenti. Kekhawatiran di Denmark dan juga Greenland meningkat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro. Aksi tersebut memicu kejutan global dan juga kewaspadaan di kalangan sekutu Amerika. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark sekaligus bagian dari NATO. Pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan Greenland tidak dapat diperlakukan seperti Venezuela. Nielsen mengimbau warganya untuk tetap tenang dan juga bersatu. Ia menyatakan tidak ada situasi yang memungkinkan Amerika Serikat secara sepihak menguasai Greenland.
Presiden Donald Trump sendiri kembali menekankan keinginannya atas Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Trump bahkan menyebut akan membahas Greenland dalam 20 hari ke depan. Trump juga mengkritik upaya Denmark dalam menjaga keamanan Greenland dengan menyindir hanya menambahkan anjing penarik kereta salju. Menurut Trump, Greenland sangat strategis karena kehadiran Rusia dan juga China di kawasan Arktik. Namun, pakar keamanan global Denmark menyebut klaim tersebut berlebihan. Kehadiran kapal Rusia di China dinilai tidak sedang mengancam langsung Greenland. Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan juga Greenland di tengah meningkatnya kekhawatiran atas arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hutang tak kunjung dibayar, pria bunuh rekan kerjanya. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. 2 orang pengedar narkoba jenis sabu ditangkap tim Opsnal Subdit 3 di Res Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari tangan keduanya, pemirsa, polisi menemukan ratusan gram sabu yang siap diedarkan ke masyarakat. Inilah video detik-detik penangkapan 2 bandar sabu di sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin 5 Januari 2026 oleh tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Penangkapan kedua pelaku yang diketahui berinisial B dan A diawali dari laporan masyarakat yang curiga akan aktivitas keduanya. Dari tangan B dan A diketahui sehari-hari merupakan pengangguran berat. Polisi menemukan sabu seberat 149,7 gram siap edar. Pada hari Senin 5 Januari 2026, Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkoba dengan inisial B dan A di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan diduga barang bukti narkoba jenis sabu seberat 149,73 gram. Pelaku dan barang bukti telah kami amankan di Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Guna pengembangan dan penyelidikan, kedua pelaku dibawa ke gedung di Tres Narkoba Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok melebur hingga menutup akses jalan. Kondisi memprihatinkan ini sudah terjadi selama 2 minggu. Pemandangan tidak enak dan bau menyengat menjadi keluhan warga yang melintas di Jalan Cimandiri Bakti Jaya, Kota Depok. Tumpukan sampah yang tidak terangkut meluber hingga menutup akses jalan hingga mengganggu arus transportasi warga sekitar. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat lokasi TPS berada persis berdampingan dengan kantor Kelurahan Bakti Jaya. Menurut keterangan operator pengangkut sampah, Rusdian mengatakan penumpukan ini sudah terjadi selama 2 minggu terakhir. Kondisi diperparah dengan adanya antrian kendaraan pengangkut sampah di TPA Cipayung yang sudah overload dan sempat terjadi longsor karena musim hujan. Akibatnya terjadi antrian panjang armada di sana yang mengakibatkan pengangkutan di TPS Bakti Jaya terhambat. Sebetulnya sampah setiap hari diangkut ya Mbak, cuman karena kendala TPA yang lagi kacau, bahkan dari hari Sabtu pun mereka belum buang hari Senin. Dampaknya ya ke TPS semuanya seperti ini Pak. Ya karena pasokan mobilnya nggak ada, karena TPA-nya terkendala gitu Pak. Ada longsor atau apa di TPA Pak? Musim hujan ini ya memang longsor juga. Nah, mungkin karena kondisi TPA-nya udah overload atau segala macam, saya juga kurang paham. Oh, berarti itu terdampak ke di TPA. TPS ya Bang? Iya, banyak betul. TPS yang seperti ini berarti? TPS seperti ini karena TPA-nya ya begitulah. Kapasitas TPS sendiri berapa sih Pak untuk sampah? TPS ini? Iya. Kalau TPS secara ini ada 2 tronton sama dump truck lah, 2 dump truck setiap harinya harusnya. Kalau sekarang? Sekarang cuma satu tronton aja. Dengan sampah yang meluber ini,
Ini ada protes dari warga nggak sih ke TPS? Ya mungkin sejauh ini ada juga ya, tapi ke saya sih nggak ada juga. Mungkin ya nggak tahu lah dari warga sini gitu. Nah, kalau sampah ini sendiri berapa lama? Iya, kondisi seperti ini sudah berapa lama? Ini udah sekitar 2 mingguan, Pak. 2 minggu? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih. Dan dalam seminggu itu memang tidak diangkut? Tiap hari diangkut, Bang. Tiap hari diangkut, tapi masih emang penuh? Iya. Oh, karena armada tadi cuma karena satu. Armadanya kurang. Terus ini sih nggak ada sih yang turut langsung. Sejauh ini. Ya udah pasti tertunda, Mbak. Karena mereka hari ini nggak bisa buang, dilanjut besok gitu. Tapi kalau armadanya memang cuma satu aja ya nggak bisa juga. Karena memang intinya TPA-nya, Mbak, yang susah. Selain kendala di TPA pusat, pihak kelurahan juga mengungkapkan adanya faktor lain. Sekretaris Kelurahan Bakti Jaya, Bambang menyebut banyaknya pembuang sampah liar yang bukan warga setempat yang membuat volume sampah semakin parah. Pihak kelurahan yang membawahi 28 RW dengan total 58.000 kepala keluarga telah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya adalah dengan melakukan pengecatan pada gerobak sampah resmi milik warga. Tujuannya agar bisa memantau dan mengetahui pasti berapa volume sampah yang dihasilkan warga, sekaligus mengidentifikasi jika ada pihak luar yang membuang sampah ke TPS Bakti Jaya. Ya pada saat ini memang saat Mbak datang ya sampahnya lagi penuh ya. Tapi kami akan segera berkomunikasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Biasanya dari pagi ada jadwal pengangkutan juga dan sore. Mungkin pada saat ini belum diangkut, mungkin nggak sampai juga truk ya gitu Pak. Kendalanya apa sih Pak? Biasanya kendalanya saya akan koordinasi, biasanya sih pengangkutannya belum sampai ke sini. Mobil pengangkutan saja biasanya sih. Angkutan biasa ada 2 mobil besar yang sudah masuk ke Elbak sini. Alhamdulillah kita Bulura memang sangat konsen ya. Usaha Bulura Bakti Jaya BRSQ ini sangat konsen walau dari pertama dia bertugas di Kelurahan Bakti Jaya memang sudah memikirkan bagaimana terkait sampah yang ada nggak jauh dari kantor kelurahan gitu Mas ya. Dan upaya-upaya itu yang pertama ya sudah melakukan pewarnaan lah biar mana UPS ini bisa lebih enak lebih dilihat. Yang kedua kami atas instruksi Bulura kayak juga mulai menginventarisir khususnya gerobak-gerobak sampah, motor sampah yang kami inventarisir dengan memberi tanda. Takutnya dengan numpuknya ini banyak pembuang sampah liar. Jadi kita sudah menginventarisir dan alhamdulillah ini sudah banyak yang sudah kita tandai gerobak pengangkut sampah itu dengan pilok dengan bacaan gerobak sampah Bakti Jaya. Ada putih. Diharapkan pemerintah Kota Depok segera mengambil tindakan tegas dan memberikan solusi nyata terkait masalah sampah ini agar jalan Cimandiri kembali bersih dan dapat dilalui kendaraan dengan nyaman. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa kesal karena utang sebesar 4 juta rupiah tak kunjung dilunasi seorang pria di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tega membunuh rekan kerjanya sendiri. Pelaku mengaku gelap mata menghabisi korban lantaran emosi. Korban sering mengulur waktu untuk membayar utang. Randy alias Sambo, seorang pria berusia 43 tahun yang berprofesi sebagai cleaning service di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tega membunuh rekan kerjanya sendiri yang bernama Fikri. Pelaku tega menghilangkan nyawa korban akibat kesal hutang sebesar 4 juta rupiah kepada pelaku tak kunjung dibayarkan korban. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, petugas Satreskrim Polresta Bandung pelaku menghabisi nyawa korban pada Sabtu 3 Januari 2025 malam di salah satu ruangan di Rumah Sakit Majalaya, dan jasad korban baru diketahui pada Minggu 4 Januari 2026 dini hari. Usai membunuh korban, pelaku pun kemudian menyerahkan diri kepada petugas. Kepada petugas, pelaku mengaku menganiaya korban dengan sebuah kapak dan juga memukul belakang kepala korban lebih dari 5 kali. Antara pelaku dan korban saling mengenal. Adapun motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut, awalnya pelaku menagih hutang sebesar 4 juta rupiah kepada korban. Namun korban hanya janji sehingga membuat kesal pelaku. Sehingga pelaku melaksanakan pembunuhan. Adapun pasal yang kami terapkan di pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dan ancaman hukuman pidana
penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya menegaskan bahwa pelaku dan juga korban bukanlah pegawai resmi dari rumah sakit, melainkan pegawai dari pihak ketiga atau outsourcing. Bahwa kejadian kemarin itu terjadi bukan di karyawan rumah sakit, tapi ada di karyawan outsourcing pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang melakukan pekerjaan di rumah sakit. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi Mapolresta Bandung dengan kurun waktu maksimal 20 tahun karena melanggar pasal 458 dan atau 459 terkait perampasan nyawa orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, kepolisian Resort Besar Kota Makassar menangkap pasangan suami istri usai melakukan penganiayaan dan juga ruda paksa kepada karyawan perempuannya. Ironisnya pemirsa, sang istri yang menduga suaminya memiliki hubungan dengan korban justru meminta keduanya untuk berhubungan badan dan memvideokannya. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar menangkap pasangan suami istri berinisial SK dan SM yang merupakan penjual nasi kuning usai melakukan penganiayaan dan ruda paksa kepada karyawan perempuan berinisial KA di perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya ke Polrestabes Makassar Sabtu 3 Januari 2026. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, mengatakan kronologis kejadian berawal dari adanya kecurigaan sang istri yang menduga suaminya ada hubungan terlarang dengan korban yang merupakan karyawannya. Lantaran korban tidak mengaku, sang istri lantas meminta korban dan suaminya untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan yang direkam oleh sang istri. Selain dipaksa berhubungan badan sebanyak 2 kali, korban juga mengalami tindak penganiayaan oleh para pelaku. Adapun motif SM merekam aksi asusila suaminya untuk dijadikan bukti penguat dugaannya. Selain menangkap pasangan suami istri, polisi juga mengamankan barang bukti rekaman video dari handphone. Atas perbuatannya, pasangan suami istri tersebut terancam pasal 6 huruf B dan C, Jungto pasal 14 ayat 1 huruf A, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. TKP-nya di perumahan Pasana Doronggo Indah Suka dan Tamalate. Korban inisial K, pelakunya adalah Soekarno dan Sumarni. Ini pelakunya diduga suami istri. Jadi kronologis singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya, bersama dengan suami juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam. Sebelumnya juga disiksa dari suami dipukuli dulu, ditendang dulu, gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan. Jadi korban ini selain juga dia mengalami penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya, si mereka berdua ini. Ada apa? Dan saya mau jagai kemenangan juga. Terus saya bangun sama suamiku, saya pertanyakan karena ini hubungannya sudah 7 bulan. Saya ditanyakan terus sama orang pinggiran samping jualan dan rojong. Semua lihat bahwa mereka ada main di tempat jualanku di atas mobil gitu. Sebelumnya, seorang pekerja perempuan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke Polrestabes Makassar Sabtu 3 Januari 2026. Korban mengaku dianiaya hingga diruda paksa oleh majikannya yang disertai perekaman video. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Reskrim Sus Polda Bali juga membongkar praktik penyelewengan solar bersubsidi di kawasan Suwung Batan Kendal Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Dari praktik ini pemirsa, pelaku meraup keuntungan hingga 4,896 miliar rupiah.
Inilah gudang penimbunan solar subsidi di kawasan Jalan Pemelisan, Banjar Suwung, Batan Kendal, Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang diduga telah beroperasi selama 6 bulan. Pasca digerebek aparat, sejumlah garis polisi terpasang di sejumlah titik. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan Subdit 4 di Treskrim Sus Polda Bali terkait dugaan penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi. Awalnya, warga yang tinggal di sekitar gudang kerap melihat mobil keluar masuk ke gudang yang lokasinya agak tersembunyi di ujung gang. Modus para pelaku terbilang rapi dengan membeli solar subsidi dari berbagai SPBU untuk kemudian ditimbun di gudang. Demi meraup keuntungan besar, solar subsidi tersebut kemudian dipasarkan kembali dengan harga BBM industri, termasuk untuk kebutuhan kapal wisata. Solar subsidi dibeli dari SPBU seharga Rp6.500 per liter, lalu dijual ke gudang seharga Rp10.000 per liter, kemudian dipasarkan ke konsumen dengan harga Rp13.000 per liter. Padahal, harga resmi solar industri berada di kisaran Rp21.000 per liter. Dari hasil pemeriksaan, penyidik resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Nyoman Nirka selaku direktur sekaligus pemilik gudang, ditambah 4 orang berstatus karyawan, masing-masing Imade Ade Surya Negara, Inengah Dirka alias Goler, Imade Agus Gora Wirawan, serta Eduardus Anugrah Hambur. Hingga kini, baru 2 orang yang ditahan, sementara 3 lainnya belum memenuhi panggilan aparat. Hasil pemeriksaan kami terkait dengan pengungkapan penjualan BBM bersubsidi seolah-olah dijual dengan model kayak BBM industri, solar industri. Di sini adalah modus tersangka mengambil dari SPBU, para pelaku mengambil dari SPBU dengan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kemudian setelah sampai di gudang ini, akhirnya dialihkan ke tempat penampungan. Ya. Dari tempat penampungan tersebut baru dimasukkan lagi ke tangki-tangki solar industri yang resmi. Jadi seolah-olah keluar dari gudang ini itu adalah BBM solar industri, padahal itu adalah BBM solar subsidi. Jadi dari perbuatan tersebut itu pelaku itu mendapatkan keuntungan kurang lebih adalah 4 miliar rupiah. Selama berapa lama? Dari hasil pemeriksaan kami, mereka melaksanakan kegiatan ini sudah 6 bulan. Itu konsumennya itu siapa, Nak? Konsumennya itu siapa? Konsumennya ada konsumen masyarakat, ya, masyarakat biasa, kemudian juga dari sebagian besar dari kapal-kapal industri. Biasanya ngambil di SPBU mana? SPBU di sini yang diambil oleh para pelaku adalah di SPBU seputaran Denpasar dan Bandung. Selama 6 bulan menjalankan bisnis ilegal ini, dalam sehari, para tersangka bisa mengumpulkan sekitar 1 ton solar subsidi. Polda Bali kini masih mendalami aliran dana hasil kejahatan dan membuka peluang penerapan pasal tindak pidana pencucian uang. Sementara, ribuan liter BBM yang diamankan akan dititipkan di tempat sesuai standar. Sebagian diuji laboratorium dan sisanya dilelang dengan hasil sita untuk negara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur juga menginformasikan bahwa penemuan satu lagi jenazah yang diduga korban tenggelamnya kapal KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, Kabupaten Manggarai Barat. Dan jenazah saat ini pemirsa telah dievakuasi dan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah di dalam bangkai bagian kapal KM Putri Sakinah di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo. Penemuan berawal saat 2 nelayan menemukan bangkai. Bagian kamar kapal yang diduga milik KM Putri Sakinah
kapal yang tenggelam pada 26 Desember 2025 lalu setelah ditarik ke pantai PD. Bangkai kapal dibuka dan ditemukan 1 jenazah di dalamnya. Nelayan kemudian melaporkan temuan tersebut ke tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda NTT. Adapun hingga saat ini, proses identifikasi masih berlangsung. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Jihan Nabila, jurnalis Info TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pemuda tewas usai menjadi korban penusukan di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan. Korban tewas usai mendapat perawatan selama 5 hari di rumah sakit. Lihat ya mukanya ya. Bang, sorry ya bang ya. Lihat ya mobil gua dilonjok-lonjok. Seorang pria berinisial RHM akhirnya menghembuskan nafas terakhir usai menjadi korban penusukan orang tak dikenal di perempatan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat korban RHM hendak pulang dengan mengendarai mobil bersama dengan beberapa rekannya. Saat melintas di kawasan Kemang, terjadi cekcok dengan 3 orang yang berkendara motor karena kendaraan keduanya saling bersenggolan. Saat cekcok terjadi, salah satu rekan korban sempat memvideokan wajah para pelaku dan juga memviralkan di media sosial. Taunya pas orang mulai teriak, tuh ibu itu sempat teriak jambret gitu sih kayaknya. Nah, setelah ibu itu teriak jambret, baru saya hanya menyadari, oh berarti ada kejahatan nih di situ, terjadi kejahatan. Jadi cuman sempat saya lihat emang melintas dia pakai motor 3 orang, tapi kan namanya ini dia naik kendaraan, jadi enak ya kita juga gimana mau ini kan, posisi saya juga lagi jaga kan. Korban yang merupakan warga Depok, Jawa Barat telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara kepolisian hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi apapun atas peristiwa ini. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja lari tunggang langgang saat polisi patroli Perintis Polres Jakarta Barat membubarkan aksi tawuran di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa 6 Januari 2026. Sejumlah sepeda motor dan senjata tajam dibiarkan jatuh berserakan guna menghindari kejaran petugas. Mendapati laporan adanya tawuran, tim patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat mengendarai sepeda motor ke lokasi tawuran remaja Jalan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Melihat kedatangan polisi, sekelompok remaja ini panik dan lari tunggang langgang hingga sepeda motor miliknya jatuh ditinggalkan. Mereka meninggalkan dan membiarkan senjata tajam berserakan di jalan. Polisi mengamankan sejumlah pelaku dan menyita senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Meski belum terjadi tawuran, namun sejumlah remaja dibawa ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah mendapat laporan dari warga masyarakat melalui 110, telepon call center 110, kemudian kami mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa akan terjadi tawuran di daerah Kalianyar, Tambora. Kemudian menindaklanjutin atas laporan tersebut, disampaikan kepada tim patroli Perintis Polres Metro Jakarta Barat segera berangkat ke lokasi untuk mengecek kebenaran dan selanjutnya melakukan tindakan untuk membubarkan akan adanya tawuran tersebut. Untuk yang diamankan ada beberapa diamankan, kemudian dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari hasil temuan di lapangan, tim Perintis Patroli berhasil mengamankan beberapa sajam di tempat kejadian perkara yang akan digunakan untuk tawuran. Polisi mengimbau untuk seluruh elemen masyarakat menjaga gangguan Kamtibmas dan segera menghubungi call center 110 respon cepat Polres Jakarta Barat adanya gangguan Kamtibmas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjabretan terjadi kepada salah seorang staf yayasan salah satu sekolah swasta di Medan pada Selasa 6 Januari 2026 yang terekam kamera pengawas. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian para pelajar yang ingin pergi ke sekolah.
Inilah video rekaman kamera CCTV saat aksi penjamretan yang dialami seorang wanita di Jalan FL Tobing, Gang Ayam, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 6 Januari 2026 pagi. Saat kejadian, korban yang diketahui merupakan staf yayasan sekolah bersama putrinya sedang berjalan menuju tempat kerjanya di Jalan Sutomo, Medan. Tiba-tiba dari arah belakang muncul pelaku yang mengendarai sepeda motor dan merampas tas korban dan melarikan diri. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dengan korban hingga korban terjatuh ke aspal. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian para pelajar yang ingin pergi ke sekolah. Baru saja tadi pagi ini dijamret kakak ini. Korban mengalami luka di bagian lutut serta terseret saat mempertahankan tas berisi laptop, uang, dan juga barang berharga miliknya. Pihak keamanan sekolah Darmansyah mengatakan pelaku berjumlah 1 orang dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu di lokasi kejadian ramai dengan aktivitas para pelajar yang sedang menuju sekolah. Korbannya staf yayasan. Staf yayasan. Apa yang dijamret, Bang? Tas isinya ada duit, ada laptop, ada kunci rumah gitu yang saya dengar dari dia. Itu untuk kejadian jamret itu udah berapa kali bikin? Kalau yang terakhir ini, yang setahu saya baru ini aja, tapi sebelum-sebelumnya ini pun udah rawan juga, makanya dijaga security. Kalau pelaku, Bang? Maksudnya? Informasinya pelaku berapa orang? 1 tadi katanya, 1 aja. Naik sepeda motor? Naik sepeda motor. Kasus penjamretan ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota dan juga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, bentrok antar 2 kelompok geng bersenjata tajam terjadi di Jalan Angkatan 45 Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya di depan Mall Palembang Square pada Selasa 6 Januari 2026. 1 orang terluka parah akibat bentrokan. Dugaan sementara pemirsa, bentrokan dipicu oleh perselisihan terkait penguasaan lahan parkir di sekitar lokasi kejadian. Aksi bentrok antar 2 kelompok geng bersenjata tajam terekam kamera HP warga di Jalan Angkatan 45 Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di depan Mall Palembang Square pada Selasa 6 Januari 2026 sore. Aksi saling serang terekam jelas viral di media sosial. Pada momen ini, 1 orang dari salah satu kelompok tertinggal dan juga menjadi sasaran serangan menggunakan senjata tajam. Saksi mata mengatakan korban yang tertinggal ini mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit AK Gani, Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Dugaan sementara bentrokan dipicu oleh perselisihan terkait penguasaan lahan parkir di sekitar lokasi kejadian. Nih, pada lari sini lah, pada bergebuk, baku kan. Nah, ada yang ketinggalan di sini, lari ke sana, papaknya Bang Tigo, nampak di sini, babit pedang, langsung jaringannya patah kan, nyungsep. Lawan lagi kan, langsung babit lagi. Dari mana awalnya keributannya? Dari sana, Pak. Dari dikejar dulu korban tuh? Iya, kejar dulu, karena sudah dador, sudah rame. Pakai pedang, Pak? Iya, pedangnya loh. Orang berapa, Pak? Kira-kira banyak lah, hubungan. Oh, segeng Iya, juga? geng antar geng. Sementara itu, Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Rifan Wijaya membenarkan peristiwa bentrokan antar kedua kelompok ini. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kita datang di TKP sudah bubar. Ada barang bukti apa saja yang diamankan, Pak? Barang bukti ada yang ditemukan satpam dan diserahkan ke kita 2 bilah parang. Itu ditemukan posisinya di mana, Pak? Posisinya ada di dalam mall. Oh, dalam? Ya. Sudah parkir? Ada korban, Pak, dalam peristiwa ini? Kalau informasi ada korban di rumah sakit ada lagi. Ini dari kelompok mana ini, Bang? Masih kita pelajari. Berarti benar, Bang, antar geng ini, Bang, ya? Masih kita dalamin. Tapi intinya saling serang, Bang? Kalau dari CCTV saling serang. Kelompok, ya, Bang? Kegiatan antar kelompok. Jumlahnya berapa orang tadi, Bang, perkiraan, Bang? Kalau dari CCTV belasan, puluhan lebih saling serang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi juga mengamankan 2 bilah senjata tajam jenis parang yang ditemukan tidak jauh dari lokasi bentrok. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, 2 orang pelaku tertangkap basah menggasak 1 unit ponsel dari dalam mobil pick-up yang juga terparkir di minimarket saat korbannya tengah berbelanja. Seorang pria di Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang berada di lokasi berhasil menyadari aksi pelaku dan langsung menangkap pelaku. Seorang pria berinisial U berusia 32 tahun mendapat bogem mentah dari warga
usai tertangkap basah melakukan aksi pencurian ponsel dari dalam mobil pick-up yang terparkir di halaman minimarket di kawasan Cilangcap, Cipayung, Jakarta Timur. Kapolsek Cipayung, Kompol Saud Parulian Tobing, mengatakan saat itu korban tengah berbelanja ke dalam minimarket dan meninggalkan ponselnya di dashboard mobil. Pelaku yang berjumlah 2 orang diduga sudah membuntutinya dan langsung membagi tugas. Satu pelaku sebagai eksekutor, sedangkan satu pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi. Sejumlah warga yang berada di lokasi berhasil menyadari aksi pelaku dan langsung menangkapnya. Namun satu pelaku lainnya melarikan diri saat melihat rekannya ditangkap warga. Dalam aksinya, pelaku juga dilengkapi dengan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Terkait dengan pencurian. Jadi ketika korban inisial U saat itu mengendarai sebuah mobil pick up datang ke Indomaret, Alfamaret untuk membeli rokok. Nah, pada saat keluar dari mobil, korban meninggalkan handphonenya di dashboard. Ketika korban masuk ke Alfamaret, rupanya sudah diikuti oleh pelaku dengan 2 orang berboncengan, inisial Ki dan inisial U. Nah, yang membonceng, yang eksekutor itu inisialnya U. Dia yang mengambil handphone, kemudian yang menunggu sebagai joki itu inisial Q, berdiri tetap di sepeda motor. Sesaat setelah kejadian itu warga melihat dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Nah, untuk pelaku dapat diamankan oleh warga, sementara untuk joki inisial Q melarikan diri. Saat ini masih dalam DPO kami. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang melarikan diri. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.